Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Kanisa Zahra Prameswari. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keluruhan moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dulu. Diharapkan dalam hal ini bahwa kita dapat mencerminkan jati diri yang terwujud pada perilaku yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mempunyai tujuan penting dalam pembentukan jati diri setiap individu yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Untuk kemajemukan suku, ras, budaya, dan agama, serta bahasa dalam membangun sebuah karakter bangsa yang cerdas, cakap, dan juga mempunyai sebuah karakter didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Berikut ini ada 3 kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, civic knowledge. Berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan norma. Dengan demikian, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan di bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip, dan proses demokrasi. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum rule of law dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi secara nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, civic skills, meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segala melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui. Yang ketiga, civic disposition, watak-watak kewarganegaraan. Komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKN. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKN, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat efektif. Dan adapun kesimpulannya adalah setelah menelaah pemahaman dari pendidikan kewarganegaraan, maka dapat kami simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran pendidikan kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi cerdas yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan secara tantangan. Kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.